merasa bahagia Mas AHY datang di kota Solo. Tentunya ini satu anugerah buat kita semua warga kota Solo. Dan Mas AHY ini ingin dengar dari teman-teman para milenia sebelum nanti Mas AHY memberikan sepatah dua patah kata. Kita balik nih, kalau anak muda biasanya kalau sambutan itu capek ngedengernya. Lebih baik sekarang kita berikan kepada teman-teman milenia, saya kasih kesempatan yang mau bicara, nunjuk tangan dan bicara apa aja. Kita sendiri masyarakat Indonesia pengen bangsa kita maju, tetapi masih di masyarakat kita masih ada perselisihan mau bagaimana bisa maju. Karena ya begitu tadi, masih ada perbedaan di antara kita. Ini yang saya pertanyakan, di mana keadilan itu? Tadi disampaikan oleh Nasrani ada diskriminasi di lingkup pekerjaan, mungkin di lingkup kampus. Yang bahaya adalah kalau kemudian itu dieksploitasi sehingga seolah-olah mayoritas kemudian di sini ada minoritas. Harusnya kita guyup jadi satu. Semua punya kesempatan yang sama. Meritokrasi penting. Tetapi juga ada yang dinamakan sebagai affirmative action. Ini memberikan kesempatan kepada siapapun yang mungkin dianggap selama ini kurang mendapatkan perhatian dan kesempatan yang setara. Mudah-mudahan ke depan ini kita benar-benar bisa menjaga stabilitas negara kita, baik itu politik, baik itu keamanan, terutama jangan sampai terjadi pertentangan antar identitas, antar kelompok suku, agama, ras yang ada di Indonesia ini. Pertanyaan saya terkait dengan kepatuhan pajak di Indonesia, Mas AHY. Sebagaimana yang kita tahu, rasio pajak Indonesia terhadap PDB itu termasuk salah satu yang terendah di dunia, yaitu sebesar 10,4%. Ini di bawah rata-rata dunia yang 13,5%. Pertanyaan saya adalah bagaimana komitmen dari Mas AHY untuk meningkatkan ini, kemudian juga dari segi penegakan hukumnya, karena sebagaimana yang kita dengar akhir-akhir ini banyak sekali terdengar masalah terkait penegakan hukumnya dari pajak itu. Nah, disinilah harapannya ke depan. Kalau menurut saya nggak usah berbicara meningkatkan pajak dulu, rasionya sudah oke lah begitu. Tetapi bagaimana yang ada ini benar-benar masuk sepenuhnya ke kas negara dan diperuntukkan sebenar-benarnya untuk rakyat lagi, untuk publik, untuk pembangunan fisik maupun pembangunan sumber daya manusia tadi, pendidikan, kesehatan, meningkatkan kesejahteraan dan lain sebagainya. Ini yang sebetulnya harus dibenahi dan dimulai dari mana? Ya dari pemerintahan itu sendiri, baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten kota. Nah dengan demikian kemudian juga dibangun mekanisme checks and balance yang baik begitu ya, sehingga semua bisa mengawasi dan pada akhirnya merasakan. Sekali lagi kita bermohon sebetulnya kepada semua yang memiliki otoritas dan kewenangan untuk mengatur pajak di Indonesia ini agar benar-benar menjalankan tugasnya secara amanah. Jangan menyelewengkan uang rakyat. Beberapa anak muda sekarang itu lebih nggak peduli, apatis terhadap politik seperti itu. Padahal kita pun juga sadar sebenarnya politik itu tuh penting buat kemajuan bangsa Indonesia seperti itu. Nah, menurut Mas Agus sendiri, gimana sih cara biar kita tuh anak muda peduli sama politik, nggak apatis lagi sama politik, tertarik sama politik seperti itu? Terima kasih. Kalau orang-orang yang baik melakukan atau mengatakan hal itu, orang-orang yang punya kapasitas juga mengatakan udahlah kita nggak usah ikut politik, biar kita kerja aja sendiri sesuai dengan profesi kita, tapi nggak ada yang mau menyentuh-nyentuh politik. Jangan menyesal, jangan menyalahkan keadaan jika nanti yang di politik adalah mereka yang tidak punya kapasitas dan tidak punya integritas. Dan tujuan yang benar itu pasti didedikasikan untuk masyarakat, bangsa dan negara. Idealis memang terkesan seperti itu, tetapi bayangkan kalau tidak ada lagi yang punya idealisme. Semua profesi butuh idealisme. Politisi harus punya idealisme, nggak boleh hanya yang penting saya menang, yang penting jadi anggota dewan, yang penting jadi kepala daerah, yang penting jadi presiden. Kalau itu yang terjadi, politik lagi-lagi hanya menjadi wahana untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan. Saya suka sedih kalau ada lihat anak muda, mahasiswa, aktivis yang takut bicara di negerinya sendiri, terbungkam suaranya karena diintimidasi, ditakut-takuti dan lain sebagainya. Padahal suara kritis anak muda dibutuhkan dari masa ke masa. Nggak ada kebangkitan nasional kalau nggak ada anak muda, betul? Nggak ada sumpah pemuda kalau nggak ada anak muda, betul?
Nggak ada kemerdekaan Republik Indonesia tahun 45 kalau tidak ada anak muda, betul? Tidak ada gerakan pembaharu pasca 65 ketika tidak ada anak muda. Tidak ada reformasi 1958 kalau tidak ada anak muda. Nah pertanyaannya, akankah Indonesia emas 2045 jika tidak ada anak muda yang bersuara kritis tadi? Hampir mustahil. Kita butuhkan suara kritis, kita butuhkan energi positif, kita butuhkan visi besar generasi muda hari ini. Mau saya tanyakan adalah bagaimana solusi yang bisa ditawarkan oleh Mas Agus dan Partai Demokrat untuk menyelesaikan persoalan pendidikan khususnya di SDM tenaga pendidik itu sendiri. Terima kasih. Tadi juga disampaikan Erlangga benar bahwa sebenarnya sekolah-sekolah itu kekurangan tenaga pendidik. Tetapi karena tidak ada jaminan apapun, siapa yang mau jadi tenaga pendidik sekarang? Dan bisa dibayangkan kualitasnya seperti apa untuk bisa memberikan ilmu pengetahuan kepada anak-anak kita, begitu ya. Kalau tanya solusinya bagaimana? Saya akan mengatakan ya harus diubah polisinya. Kebijakannya harus berpihak pada rakyat kecil, termasuk pada kesejahteraan guru-guru honorer tadi, ya, diangkat statusnya, diberdayakan, tapi juga diangkat statusnya. Pada akhirnya mereka juga punya kehidupan yang layak. Kalau punya kehidupan yang layak, mereka bersemangat menjadi guru yang benar, guru yang bertanggung jawab, kemudian optimal dia mengajarkan anak didiknya. Dengan demikian kita berharap anak-anak Indonesia juga tumbuh dengan baik dan berkualitas. Terima kasih. Luar biasa, terima kasih Mas Ahaye dan juga Mbak Anissa. Mas Ahaye semoga sehat walafiat tentunya, terus habis itu kuat untuk menjadi pemimpin Partai Demokrat. Harapannya ke depannya semakin sukses selalu, maju terus dan selalu Semakin inovatif. selalu peduli sama rakyat. Makasih ya. Makasih ya.